Hafid, Ya Ya Basit, Basit, Ya Hafid, Ya Rafi'u, Ya Mu'is, Ya Ya Basiru, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Qadir, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Kabiru, Ya Hafid, Ya Mukitu, Ya Wasid, Ya Jalilu, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Wasi'u, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Faizu, Ya Syahid, Ya Muhammad, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Jamid, Ya Musi, Ya Mujib, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Wajib, Ya Majidu, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqtadir, Ya Mutahhir, Ya Mutaakhir, Ya Muqayyam, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Mutakin, Ya Ra'ufu, Ya Malikal Mulki, Ya Jalalu, Ya Muqsitu, Ya Muqsitu, Ya Ya Jabbar, Ghanimu, Ya Ya Mani'u, Ya Dhar, Ya Ya Warithu, Ya Rashidu, Ya Sabur, Ya Jalla Dikruhu, Asma'i Husna, Ifir lana Wali walidina Kafir asai'atina wastur ala uyubina wajbur ala roja Khairil qarib syari ba'idna qurba roja'u dana waqtiha wa salim Al-Fatihah. Amin.
Oke, baik. Terima kasih Mas Mocha dan teman-teman sekalian. Semoga masih semangat ya. Masih semangat ya. Bu, masih. Oke. Ya, bersabarlah ya. Kita berdamai saja dengan corona begitu ya. Kita senantiasa menjaga protokol kesehatan. Ketika memang perlu dan sangat penting untuk misalkan keluar rumah ya, tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu ya, agar semuanya juga aman dan nyaman. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan kita. Oke, untuk pertemuan ini Bu Nila akan sharing sedikit kaitannya dengan bagaimana sih membangkitkan motivasi siswa kita, utamanya ketika masa pandemi saat ini. Nanti ini bisa menjadi salah satu referensi saudara mungkin ketika sudah benar-benar terjun ke lapangan, seperti itu ya. Untuk beberapa langkah ini Bu Mila mencatut dari Hawadi tahun 2006, bagaimana saja sih membangkitkan motivasi agar siswa kita menjadi semangat belajar begitu ya. Ini juga sebagai jurus saya juga sih sebetulnya ya, untuk membangkitkan saudara agar lebih semangat lagi meskipun dalam kondisi daring seperti ini. Nah, yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang ya. Dalam hal ini menciptakan lingkungan belajar yang mengundang artinya kita menarik para siswa kita ya untuk mencintai pelajarannya, untuk kemudian setelah mencintai untuk mencintai dan menyayangi gurunya terlebih dahulu utamanya ya. Artinya kita memberikan perhatian, kita care kepada para siswa begitu ya. Jadi nanti ketika guru sudah ada chemistry dengan siswa, pasti nanti secara otomatis ya, ketika siswanya sudah suka dengan gurunya, pasti siswa tersebut akan suka juga dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut gitu ya. Harapannya ya bisa merangkul ya, artinya merangkul siswa kita, tidak hanya kemudian yang kita rangkul adalah siswa yang pandai saja, namun secara keseluruhan. Nah, nomor 2, pendidik sebagai motivator ya, jadi senantiasa memotivasi ya ketika siswanya di tahap yang seperti ini saudara sudah merasakan sangat jenuh begitu ya. Ya sebagai seorang pendidik ya sudah menjadi satu kewajiban untuk kita senantiasa memotivasi, senantiasa memberikan semangat, tidak boleh juga kemudian saudara sambat begitu dengan tugas, dengan tagihan dan sebagainya. Terus kemudian juga menentukan teknik yang efektif, yang tepat di dalam mengajar. Jadi beberapa referensi kan sudah Bu Nila sampaikan pada mata kuliah STM ya, bagaimana mencari strategi pembelajaran yang cocok, karena mungkin antara satu sekolah dengan sekolah yang lain akan berbeda treatmentnya, akan berbeda teknik pendekatan, metode maupun model pembelajaran yang digunakan begitu, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah yang ada, menyesuaikan juga dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Terus kemudian untuk beberapa ini ya, ada banyak karena Bunda sampaikan teknik membangkitkan motivasi bagaimana saja. Nah, yang pertama adalah memberikan penghargaan secara verbal. Ini mungkin saudara sendiri juga sudah sering ya, bahkan kemarin itu Bu Nila mengapresiasi, sangat mengapresiasi sekali tugas-tugas yang saudara sampaikan di akun YouTube masing-masing, itu sangat bagus ya. Artinya itu benar-benar saudara all out, benar-benar saudara malah bahkan ada yang menjadi siswa sekaligus gurunya begitu. Nah itu Bu Nila benar-benar mengapresiasi karena saudara sangat luar biasa di dalam pengerjaannya begitu ya, packagingnya, meskipun dengan kondisi saat ini yang
masih corona dan sebagainya. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Nah, penghargaan secara verbal itu yang seperti apa? Artinya kita ketika ada siswa kita, terus kemudian mereka bisa mengerjakan dengan baik, mereka mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mereka bisa menjawab atas pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, sebaiknya, seyogyanya harus diberikan penghargaan, ya, artinya diberikan reward baik secara verbal ataupun verbal itu artinya secara tulisan maupun secara lisan gitu ya, artinya bisa hebat ya, kita sampaikan seperti itu, atau di tulisan itu biasanya kalau sudah mengerjakan itu dicentangkah atau diberikan paraf dan sebagainya. Itu artinya kita harus senantiasa memberikan penghargaan kepada siswa kita gitu ya. Terus kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu ya, pasti itu ya. Jadi buatlah para siswa kita nanti mereka terus setelah ini apa ya begitu. Jadi kepo gitu istilahnya ya. Jadi memotivasi dengan nanti setelah mempelajari misalkan SPLDB ini saudara bisa mengerti ini itu dan sebagainya. Nah itu jadi para siswanya juga tertarik. Yang ketiga, menggunakan proses pembelajaran dari yang dekat ke yang jauh, dari yang sederhana menuju ke kompleks. Jadi ini untuk yang poin ketiga ini pasti di kurikulum juga sudah disesuaikan ya. Artinya kita tidak mungkin dong belajar yang pertama adalah kalkulus 3 atau kalkulus lanjut begitu ya, sebelum kita melewati kalkulus 1, kalkulus 2 dan sebagainya gitu ya. Artinya dari yang dekat, dari yang sederhana terlebih dahulu menuju ke hal-hal yang lebih kompleks seperti itu. Terus kemudian yang keempat, menggunakan metode simulasi. Ini sudah kita sampaikan juga pada sesi sebelumnya ya, beberapa metode yang bisa saudara mungkin gunakan sebagai referensi pada saat terjun ke lapangan. Terus kelima, melibatkan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak melulu kemudian guru sebagai kunci utamanya, artinya teacher center begitu ya, namun juga melibatkan peserta didik, jadi juga student center begitu untuk setiap kegiatan pembelajaran. Jadi entah itu ditanya jawab by oral begitu, atau mungkin juga diberikan kuis, satu soal dan sebagainya gitu ya. Terus yang keenam, memahami iklim sosial di lembaga pendidikan. Ini juga penting ya, hal ini sangat penting bahkan. Jadi iklim sosialnya seperti apa ya, apakah terus kemudian biasanya terjadi di sekolah itu ada beberapa siswa itu punya kelompok sendiri, artinya punya istilahnya kalau saat ini punya geng gitu ya. Misalkan Mas Moca itu mainnya ya sama Mas Nur saja, tidak mau main dengan yang lainnya gitu. Nah itu jadi seorang guru juga menjadi satu kewajiban untuk mengetahui hal tersebut ya, artinya agar kemudian nanti secara sosialisasi mereka itu tahu persis gitu ya bagaimana iklim sosialnya gitu. Terus kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya ya. Jadi tidak kemudian sudah kamu tidak usah begini begitu dan sebagainya. Nah itu adalah contoh yang tidak baik. Seharusnya seyogyanya sebagai seorang guru ya pastinya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa kita, kepada peserta didik kita untuk dia eksplorasi seluruh kemampuannya, baik itu kemampuan akademik maupun yang non akademik seperti itu ya. Jadi diberikan kebebasan namun di tracknya gitu ya. Yang kedelapan adalah menjaga kewibawaan guru secara tepat. Hal ini mungkin di awal-awal
mata kuliah kita kan Bunila sudah sering singgung ya, bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang profesional begitu ya, berwibawa, tidak terus kemudian artinya kita bisa juga santai, namun kita tetap di koridornya gitu ya, berwibawa gitu ya. Yang ke-9, memadukan motif-motif positif ya, ini sudah menjadi hal yang bukan lagi ini ya, sudah menjadi tuntutan benar ya, bahwa kita tidak hanya mau ini ya kepada para siswanya ya, kita sendiri pun juga baiknya adalah selalu berpositif thinking gitu ya. Nah, hal itu kemudian nanti kita share juga pada siswa kita, agar siswa kita juga senantiasa berpikir positif gitu ya. Ketika kita memberikan energi-energi positif kan pastinya juga feedbacknya kembali yang akan kembali kepada kita kan juga hal positif. Yang ke-10, menegaskan tujuan belajar yang hendak dicapai untuk kemudian merumuskan tujuan khusus belajar ya. Artinya di awal baiknya adalah menyampaikan tujuannya atau manfaatnya. Jadi para siswa itu tahu persis maunya pembelajaran ini untuk apa, apakah bermanfaat di luar sana ataukah tidak. Itu seyogyanya harus disampaikan. Yang ke-11, memberikan hadiah sebagai penguat. Ya, hadiah itu tidak perlu kemudian saudara memberikan bingkisan hadiah sepeda atau hadiah alat tulis, tas dan sebagainya, itu tidak ya. Artinya semampunya kita, hadiahnya apakah memberikan penilaian nanti ketika kalian bisa menjawab pertanyaan Bunila, nanti akan mendapatkan nilai A loh, nah, seperti itu, nilai tugasnya, nilai ininya begitu. Nah, itu juga merupakan satu hadiah sebagai penguat agar mereka juga senantiasa belajarnya semangat gitu. Nah, yang ke-12, melaporkan hasil. Ini evaluasi pastinya ya. Jadi ya tetap harus ada pelaporan terkait dengan hasil belajar siswanya, itu berupa nilai UTS, nilai UAS dan sebagainya. Yang ke-13, membuat suasana persaingan yang sehat ya. Jadi persaingan itu boleh asalkan bersifat sehat begitu ya, tidak terus kemudian ke hal-hal yang ke arah negatif. Yang ke-14, mengembangkan persaingan dengan diri sendiri. Kemudian yang ke-15, memberikan contoh yang positif. Ini tadi juga penting ya, contoh positif, memberikan tauladan yang baik itu. Nah, untuk tadi untuk prinsip-prinsipnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau mau dilanjutkan biar tidak anteng begitu? Mau dilanjutkan saja dulu atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin dilanjut dulu, Bu. Oke, baik. Nah, untuk berikutnya adalah mengembangkan motivasi belajar ya. Bagaimana mengembangkan motivasi belajar nih, Bunila merunut dari Mohan tahun 2004. Yang pertama adalah menciptakan suasana dari rumah. Artinya ketika siswa itu di sekolah, kemudian dia moodnya sudah tidak baik karena di rumahnya mungkin dia memiliki masalah atau mungkin keluarganya ada broken home dan sebagainya, itu harapannya bisa kemudian kita tampung begitu ya, kita akomodir apa saja hal-hal yang mungkin mengganggu suasana hatinya baik secara psikologis maupun secara persuasif begitu. Kita lakukan pendekatan secara persuasif seperti itu. Kemudian menanamkan keyakinan untuk dia berjuang ya, tidak sering sambat begitu ya, karena kalau Bunila lihat akhir-akhir ini memang kebanyakan itu ada sambatnya ya, entah
entah karena mungkin bosan dan sebagainya, itu memang ada sahabatnya. Nah, itu mohon untuk juga nanti saudara ketika di lapangan juga meyakinkan kepada para siswanya untuk gigih ya di dalam berjuang, di dalam belajar, di dalam mengerjakan tugas, mengerjakan UTS, UAS, ulangan harian dan sebagainya, agar mereka punya daya juang yang baik gitu ya, tidak sedikit-sedikit sambat, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit bergumam dan sebagainya. Terus kemudian juga memberikan inspirasi. Nah, bagaimana memberikan inspirasi? Inspirasi itu bisa baik body language ya, baik teladan tindakan kita menjadi sosok guru yang baik, atau mungkin menulis sesuatu artikel yang menginspirasi banyak orang, itu juga bisa ya, banyak hal saya kira ya, kita akan sharing inspirasi gitu. Terus kemudian juga di dalam mengembangkan motivasi intrinsik ya. Nah, menurut Samtrak ini tahun 2007 tidak bisa tertampil. Oke, yang pertama, nah ini mungkin penting untuk saudara sekalian nanti lakukan pada saat sudah terjun di lapangan ya, meluangkan waktu untuk melayani siswa. Dengan tanda kutip ini ya, meluangkan waktu untuk melayani siswa, artinya pada jam kerja ya, tidak terus kemudian 24 jam saudara melayani siswa saudara, namun mengabaikan keluarga saudara pribadi gitu ya. Jadi ini juga dalam tanda kutip, dalam tanda petik gitu ya. Artinya kita juga satu waktu butuh kok ya, misalkan menanyakan ada keluh kesah apa sih, ada permasalahan apa sih, itu perlu, penting juga ya. Terus kemudian bersikap atentif ya. Saudara tahu itu apa atentif? Perhatian, Bu. Iya, jadi care, perhatian gitu ya. Tahu para karakteristik para siswanya ya. Jadi, paham betul, terus bisa mengelola kelas dengan baik, secara efektif, begitu ya. Jadi lewat wibawa kita pastinya siswa juga akan tahu kok ya bagaimana kemudian nanti feedbacknya siswa kepada kita, gitu ya. Jadi kalau kita punya power gitu ya, pasti juga insya Allah kelas akan kita bisa kendalikan, kita bisa kelola dengan baik gitu. Menciptakan pusat pembelajaran. Jadi ya bagaimana sih menciptakan pusat pembelajaran? Mungkin pada saat kalau Bu Nila mengajar saudara, karena saudara sudah di tataran kondisi 17 tahun plus, itu artinya sudah dewasa, sudah tahu betapa pentingnya ilmu untuk saudara. Jadi mungkin saya tidak perlu dua ini ya, karena ketika Bu Nila sudah berbicara, saudara sekalian pasti diam begitu ya, entah ini by daring, entah by tatap muka secara langsung. Namun ini akan sulit ketika mungkin di SMP, apalagi di SMP kelas 7 yang mungkin mereka masih bersifat kekanak-kanakan, masih bau-bau SD dan sebagainya. Nah, ini perlu pemusatan perhatian untuk pembelajaran. Misalkan kita diam terlebih dahulu, kita tatap mereka satu persatu, begitu ya. Nah, dengan guru diam, itu pasti para siswa yang baik, ya, para siswa yang baik. Saya bilang yang baik karena ada juga yang agak sedikit kurang baik, begitu ya. Kita diam, mereka tidak sadar ya, kita diam itu ngapain, mereka tetap aja asik bermain berjamaah, ramai berjamaah gitu ya. Nah, kita diam, ya, kita pandang kata mereka satu persatu, pasti biasanya mereka akan serta-merta terus kemudian mengikuti gerak-gerik kita, mengikuti body language kita. Mereka akan diam, mereka akan anteng. Kalau tidak diam, gimana ya Bu? Kita dekati mereka dengan menggunakan persuasi tentunya, gitu ya.
hindari untuk kemudian menegur secara langsung dan memaki-maki di depan siswa yang lain. Itu akan kemudian mengecilkan mengecilkan mental mereka. Kemudian mereka mungkin bisa jadi mereka akan marah dengan kita, akhirnya tidak suka dengan pelajaran yang kita ampu, seperti itu ya. Jadi hindari ketika akan misalkan kita benar-benar sudah sangat marah dengan tindakan salah satu siswa kita, baiknya kita panggil mereka, kita bicara empat mata, seperti itu ya. Jangan terus kemudian langsung mendoktrin, apalagi kita menggunakan tangan, memukul dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan, akan dilarang. Gitu ya. Terus membentuk kelompok minat. Nah, tentunya misalkan kita plot, ini sukanya apa sih, yang ini sukanya apa sih, itu juga boleh dilakukan oleh seorang guru ya. Jadi terlebih untuk wali kelas biasanya ya. Memang sukanya ini sukanya menulis, ini sukanya membuat video, ini sukanya apa. Nah, itu baik ya. Terus kemudian strategi di dalam membantu murid mencapai pengalaman optimal ya. Ini tentunya juga seorang guru harus kompeten ya, artinya punya bekal keilmuan yang baik juga ya. Jadi yang kemarin sebelumnya, pada sesi sebelumnya sudah Pelira sampaikan ya, harus minimal di strata 1 ya, atau setara dengan D4 itu. Terus kemudian menyesuaikan tugas dengan kemampuan siswa. Ini juga penting bagi saudara sekalian ketika akan membuat soal ulangan harian, kuis, tugas, UTS, UAS dan sebagainya. Itu harus melihat karakteristik siswanya ya, menyesuaikan dengan kemampuan siswanya ya. Jangan terus kemudian siswanya dengan kondisi yang biasa-biasa saja diberikan soal higher order thinking semua, misalkan yang tingkat tinggi semua berada di ranah C6 semua. Nah, itu siswanya akan mumet berjamaah itu. Nah, seperti itu ya. Terus meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini sering diberikan motivasi, sering diberikan contoh-contoh real dan sebagainya. Strategi meningkatkan self-efficacy. Ini sudah pernah ya self-efficacy. Apa itu self-efficacy? Ada yang tahu? Adakah yang tahu self-efficacy? Self-efficacy ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Self-efficacy itu efikasi diri ya, efikasi diri artinya kepercayaan individu misalkan untuk dia punya rasa percaya diri untuk saya sukses, saya nanti kemudian setelah lulus S1 saya akan melanjutkan S2, saya akan menjadi seorang dosen, saya akan menjadi seorang menteri pendidikan dan sebagainya. Nah, itu ya contoh self-efficacy ya. Jadi bisa menguasai situasi, bisa menguasai materi kalau di sekolah jenjang SMP, SMA atau sederajat seperti itu ya. Jadi mengajarkan strategi spesifik sehingga peserta didik fokus pada tugasnya ya. Jadi mengarahkan kepada siswa kita untuk mereka meraih suksesnya. Itu tujuan dari self-efficacy gitu ya. Membimbing, mempertimbangkan ya, terus kemudian juga mengkombinasikan strategi dan tujuan. Terus strategi membantu siswa di dalam pengelolaan waktu, manajemen waktu. Nah, ini juga kita baiknya kita bantu juga ya, membebaskan siswa kita untuk proaktif, tidak kemudian pasif ya. Jadi aktif, senantiasa proaktif begitu, tidak masalah ya. Terus kemudian juga menentukan waktu studi reguler. Nah, ini juga bagi wali murid, wali siswa ya, atau
dosen walinya ya. Jadi kapan saudara belajar, kapan saudara bisa jalan-jalan, bisa bermain dan sebagainya, itu juga penting ya, manajemen waktunya. Terus menggunakan tempat belajar yang tenang. Nah, ini juga kalau ini relatif ya, terkadang anak bisa juga mereka belajar ketika kondisi yang ramai, ada musik, ada genjreng-genjreng dan sebagainya, mereka bisa belajar. Ada satu siswa juga dia bisa merasakan nikmat belajar ketika suasananya tenang dan damai. Ini kondisional ya, ya. Belajar mengatakan tidak pada gangguan. Misalkan untuk yang suka dengan ketenangan ketika belajar ya, ketika ada ramai dan sebagainya ya, atau diajak mungkin untuk kemana mungkin dan sebagainya. Nah itu untuk bisa ya, atau belajar mengatakan tidak ya. Terus memberikan penghargaan pada diri sendiri jika sukses. Itu juga penting ya, menanamkan kepada siswa bahwa mereka juga bisa sukses dan mereka juga harus memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri ya. Seperti itu. Terus metode retraining kognitif. Untuk yang saudara sudah pernah mendapatkan yang untuk taksonomi Bloom dari C1 sampai dengan C6 ya? Halo? Ranah kognitif dari Bloom, dari C1 memahami, C2, C3, C4, C5 sampai dengan C6, sudah pernah mendapatkan hal itu? Halo? Pernah secara singkat Bu dari Pak Imam. Oh gitu. Artinya kalau untuk yang kurikulum 2013 ini kita gunakan dari ranah C berapa sampai C berapa? 4 sampai 6. 4 sampai 6. Oke, berarti sudah tahu ya. Nah, kaitannya nanti kalau MOT saudara tahu? MOTS, Middle Order Thinking and Skill. Kelas di bawahnya HOTS, Higher Order Thinking and Skill. Pernah dengar? Pernah Bu. Oke. Pernah, tapi kurang itu Bu, kurang paham. Belum itu banget, hanya pernah dengar. Pernah dengar dari dosen atau pernah mengupas atau halo? Oke, ya, ada yang mau bicara? Mungkin berbeda-beda ya Bu, karena saya tahunya dari teman saya gitu. Oh begitu, belum dari ini ya, belum dari dosen ya? Belum Bu. Oke. Berarti nanti kita agendakan saja nanti di SPM, mungkin nanti penilaian tambahi untuk yang itu ya. Karena menurut Bu Nila juga itu penting ya. Oke, cukup saya kira. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin disampaikan? Ya, Bu Nila sudah selesai presentasinya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dari paparan tadi yang sudah Bu Nila sampaikan. Nanti yang untuk HOTS, Higher Order Thinking and Skill, nanti Bu Nila sampaikan pada SPM. Strategi pembelajaran. Ada pertanyaan ke? Sepi? Sepi artinya sudah paham? Insya Allah sudah paham Bu dari pemaparan materinya. Oke, terima kasih.
kasih ya, Mang.